Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Jadingrat. Di sini saya akan menjelaskan kode saya dari mission SQL Server yang kedua. Jadi yang pertama kita akan menulis SQL untuk mengambil kapasitas semua departemen. Jadi kita select some capacity dari from tabel departemen. Nah itu setelah di run hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu menulis SQL untuk menemukan nilai rata-rata untuk nomor siswa eh, segini, lalu kecualikan nilai 0. Tapi tampilkan nilai rata-rata yang dibulatkan ke satu angka desimal. Jadi pertama adalah select average point. Lalu karena ingin dibulatkan ke satu angka desimal, maka kita menggunakan round. Di round, koma, dalam kurung average point, koma, satu angka doang koma. Jadi satu. Lalu dari tabel grade, di mana student number-nya itu yang sekian ini, dan poinnya lebih besar dari 0, karena akan mengecualikan nilai 0. Oke, itu di run, hasilnya sama dengan yang di start. Lalu untuk selanjutnya, menulis SQL untuk menampilkan gaji tahunan dosen dalam bentuk jumlah gaji tahunan menurut departemen, seperti yang tunjukkan pada output. Lalu diurutkan secara menurun berdasarkan nomor departemen. Jadi kita select dulu departemen number-nya. Kemudian karena ingin meminta total gaji, jadi kita sum salary. Dari tabel profesor, di mana departemen number-nya itu bukan nol ya. Karena ada hasil yang nol di sini kalau tidak dibuat seperti ini. Lalu kita grup by departemen number. Lalu karena ingin urutan menurun, kita order by departemen number secara descending. Terus setelah di run, hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian ada menulis SQL untuk mengambil nama dosen dan gaji tahunan di antara informasi tentang dosen yang baru direkrut tahun ini. Nah, jadi kita select professor name, lalu kita select gajinya yaitu salary dari tabel profesor. Nah, di mana hire date-nya itu sama dengan yang tahun ini. Nah, untuk tahun ini kita bisa menggunakan sys date time. Lalu kita menggunakan fungsi year. Nah, jadi akan mengembalikan tahunnya. Jadi tinggal year hire date sama dengan year sys date time gitu. Lalu di run hasilnya sama dengan yang di soal. Nah, kemudian kita menulis SQL untuk menampilkan nama siswa dan tanggal lahir siswa yang alamatnya terdaftar sebagai Busan. Kemudian diurutkan menaik berdasarkan nama siswa. Jadi kita select student name. Nah, lalu eh, ini kita untuk seperti di output karena eh, bulannya itu. Nah, kalau kita coba lihat di select ini from TB student. Nah, kalau kita lihat, nah student birth-nya itu formatnya seperti ini. Nah, ini tuh jadi tanggal, lalu bulan, lalu tahun. Jadi yang dua di tengah itu dia bulannya. Nah, kita ambilnya dengan cara menggunakan substring. Jadi substring kolomnya, lalu indeks dimulainya berapa. Nah, karena kan ini 1, 2, 3. Jadi 3, kemudian panjangnya berapa? Yaitu 2. Jadi di sini kan, di tengah-tengah. Lalu ditambah dikonkat dengan month. Karena sini seperti itu. Nah, itu di select lalu from tabel student. Nah, di mana student address-nya itu Busan. Nah, karena ingin terdaftar sebagai Busan begitu. Lalu di order by secara menaik berdasarkan nama siswa. Nah, kalau di ini di run hasilnya agak berbeda di pengurutan. Nah, sepertinya yang di sini masih acak ya. Nah, kemudian untuk nomor 6 menulis SQL untuk mengambil jumlah nilai siswa dengan nomor siswa seperti ini dan seperti ini. Seperti output.
lalu diurutkan berdasarkan nomor siswa dalam urutan menurun. Nah, jadi kita select dulu student number-nya. Nah, lalu karena ingin mengambil jumlah nilai, berarti kita sum saja, sum poinnya. Lalu dari tabel grade, di mana student number-nya itu yang di sini. Nah, kita menggunakan in karena ada lebih dari satu yang ingin ditampilkan, jadi menggunakan in. Nah, ini tuh sama dengan or. Jadi student number sama dengan ini, or student number sama dengan ini, gitu. Itu sama. Lalu kita group by student number, lalu diurutkan menurun, jadi order by student number descending, gitu. Terus setelah di run, hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian kita menulis query untuk menanyakan, menampilkan jumlah mata kuliah yang SKS-nya antara 3 dan 5. Dan jenis mata kuliahnya itu pilihan. Nah, itu kita select saja. Nah, karena ingin jumlah mata kuliah, berarti jumlah row ya. Jadi kita select count bintang from tabel kelas. Nah, di mana SKS-nya antara 3 dan 5. Jadi, class grade between 3 and 5. Kemudian jenisnya mata kuliah pilihan. Karena kelas type-nya ingin mata kuliah pilihan. Sadiran hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu untuk nomor 8, menulis SQL untuk menampilkan apakah siswa yang sedang cuti memiliki dosen pembimbing. Seperti di output. Nah, jadi kita select dulu student name. Nah, kemudian kita lihat kalau memiliki dosen pembimbing kan hasilnya seperti ini. Kalau tidak, kalau memiliki jadi seperti ini. Jadi kita menggunakan case. Jadi case when coach resource number-nya null, nah berarti dia tidak memiliki dosen pembimbing. Nah, lalu else berarti yang selain itu memiliki dosen pembimbing gitu. Lalu ini aliasnya, lalu from tabel student. Nah, yang sedang cuti berarti yang absensinya itu yang Y gitu. Kemudian diurutkan berdasarkan nama siswa, order by student name. Oke, kita run. Nah, ini urutannya agak berbeda karena di sini namanya Jo Kihwan, sedangkan di data yang punya saya ini Cho Gihwan. Mungkin ya karena perbedaan translasi, jadi seperti itu. Kemudian nomor 9 menulis SQL untuk menunjukkan jumlah gaji tahunan dan peringkat total gaji tahunan per nomor departemen. Nah, ini cukup sama ya dengan nomor tadi yang di atas. Nah, nomor 3 ini. Nah, jadi eh, sebenarnya sama. Cuma perbedaannya itu ada rank. Nah, jadi tinggal kita rank saja. Nah, itu menggunakan fungsi rank, lalu over. Nah, lalu ini, oh, jadi ranknya berdasarkan apa? Nah, itu berdasarkan salary, order by salary itu secara menurun. Jadi dari yang tertinggi ke terendah. Nah, lalu departemen numbernya is not null sama dengan yang tadi di nomor 3 sebenarnya. Lalu kita group by begitu. Nah, kalau di run, nah hasilnya sama dengan yang di soal ya. Nah, nanti hasil daringnya itu jadi ya peringkat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kemudian untuk nomor 10 itu menulis SQL untuk mengambil nomor siswa nilai rata-rata kelas untuk siswa dengan nilai rata-rata kelasnya 3 atau lebih tinggi. Lalu diurutkan nomor siswa dalam urutan menaik. Nah, jadi kita select student number, lalu select average point karena ingin mengambil nilai rata-rata from tabel grade, lalu di group by karena ada fungsi agregat. Nah, kemudian karena fungsi agregat kita tidak bisa menggunakan where, jadi harus menggunakan having. Nah, having si average point-nya itu lebih besar sama dengan 3, karena 3 atau lebih tinggi. Kemudian diurutkan menaik di order by student number. Nah, kalau di run hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian untuk nomor 11 itu menulis SQL untuk menampilkan jumlah jurusan dan kapasitas di setiap departemen akademik seperti output. Lalu diurutkan menurun berdasarkan departemennya.
Ya, jadi kita select dulu kategori. Lalu karena ingin jumlah jurusan, jadi kita count, departemen number. Kemudian berapa jumlah kapasitas berarti menggunakan sum dari kapasitinya. Nah, itu dari tabel departemen, lalu kita ke group by dan diurutkan menurun, berarti order by descending gitu. Nah, kalau di run ini untuk yang di sini dia sepertinya acak ya, masih acak. Ya begitu. Kemudian ada perbedaan juga di sini departemen hukum, tapi kalau di datanya cuma hukum. Lalu nomor 12 menulis SQL yang menampilkan informasi dosen dan gaji tertinggi seperti output. Jadi ini juga cukup mudah, tinggal select saja, lalu di-concat dengan string yang seperti di output. Jadi gaji tertinggi adalah, nah karena ini asalnya adalah integer ya, salarinya, jadi kita convert dulu ke char. Jadi biar bisa di-concat dengan char lainnya. Jadi convert caranya dengan fungsi convert, lalu ini tipe datanya dan ini si datanya yang mau di-convert gitu. Lalu ditambah one dari tabel profesor. Ya. Nah, hasilnya sama dengan yang di soal ya. Lalu nomor 13 menulis SQL untuk mengambil gaji tahunan rata-rata profesor yang tidak termasuk dalam departemen dengan nomor D047 dan D055. Lalu dibulatkan ke ribuan won. Nah, jadi kita select saja average salarinya kan karena gaji rata-rata. Lalu karena ingin dibulatkan ke ribuan won, nah kita menggunakan round. Nah, karena kalau roundnya itu minus, berarti dibulatkannya ke kiri ya. Nah, jadi yang min 3 berarti 3 angka eh, di kirinya yang terakhir itu bakal jadi 0. Gitu. Atau jadi ke ribuan won kan. Gitu. Nah, jadi round average salary ininya min 3. Gitu. Nah, di mana departemennya itu tidak termasuk D047 atau D055. Berarti not in D047 atau D055. Begitu. Nah, kita run. Oke, hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian nomor 14 itu menulis SQL untuk mengambil jumlah siswa yang sedang cuti dari jumlah total siswa. Ini juga cukup mudah, tinggal di select count saja. Nah, yang dari tabel student di mana yang absensinya itu Y karena yang sedang cuti. Gitu. Setelah di run, nah hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu nomor 15, menulis SQL untuk menampilkan nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin untuk siswa dengan nama belakang Kim, seperti output. Kemudian diurutkan berdasarkan nomor mahasiswa dalam menurun. Jadi kita select student number-nya, lalu student name. Nah, kemudian di sini ada keterangannya. Jadi kalau dia awalnya itu M, itu laki-laki. Nah, tapi kalau W berarti perempuan. Nah, berarti yang W ini kan perempuan ya. Lalu yang M ini semuanya laki-laki. Jadi kita ambil saja dengan substring yang indeksnya pertama dan panjangnya juga cuma satu, yang ini aja. Nah, kalau W berarti dia female. Tapi kalau M berarti male gitu. Ini aliasnya, lalu select dari tabel student. Nah, di mana student name-nya itu like Kim. Nah, karena yang nama belakang Kim gitu. Nah, terus kita lihat bahwa dia itu mahasiswa aktif dengan absensinya itu sama dengan N. Lalu diurutkan menurun berdasarkan norma mahasiswa. Jadi order by student number secara descending. Nah, sadiran hasilnya sama dengan yang di soal ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.